Halo, Kak. Oke, selamat sore Reza ya. Selamat datang di kelas. Reza mana nih? Kameranya hilang. Oke, thank you udah on cam ya Reza ya. Jadi seperti biasa Reza, kita ada kelas ya di hari Sabtu ini, sore ini. Untuk tadi ya kita start di jam 3 ya Reza untuk hari ini. Tadi barusan aku udah kirim apa namanya remindernya, cuma tadi kayak aku salah grup ya, jadi baru aku kirim lagi. Padahal aku udah kirim dari tadi. Oke, oke gitu deh. Ini aku sih udah dibaca sama beberapa ya, udah ada Glenn dan udah harusnya mungkin Glenn bakalan join sih. Ini sambil nunggu, aku mau tahu dong update dari Reza, gimana Reza kabarnya? Boleh dong di-share Reza kabarnya gimana? Kesibukannya gimana? Sekolah dan juga lain-lainnya. Sama Kak, Oh ya, gimana Reza kabarnya? di banyak PR. Nah, Baik, Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah sehat. Oke, terus untuk tugas algonya gimana Reza? Ada kendala ya untuk tugas algonya? Belum sempat kerjain Kak, baru yang terakhir yang 16. Oh, yang 16. Oke. Coba sambil aku lihat-lihat deh progres dari teman-teman ya. Dari Reza, oh jadi untuk hari 15 deh ini, Kak. Mhm. Oke sebentar ya, aku cek studentnya dulu. Untuk di sini studentnya em, cuman Glenn sama gitu ya. Mungkin Glenn sedang izin, mungkin ya Glenn ya. Di sini aku cek si Glenn belum join. Nah, kita mungkin sambil nunggu Jose ya. Jadi di sini Jose tergabung di kelas pertemuan hari ini ya buat Jose. Cuman Jose seperti lagi on the way untuk join. Aku cek untuk lesson sebelumnya berarti ya Reza ya. Lesson sebelumnya Reza sih masih satu ya Reza ya. Masih belum selesai ya. Untuk yang lesson kemarin Reza. Iya. Yang dua Iya. ini, kok dia nggak centang ya Kak? Kenapa? Yang lesson 2. Lesson 2 yang mana tuh? Boleh di-share screen nggak? Coba. Paling awal banget. Lesson 2 paling awal banget. Yang mana ya? Coba. Boleh bisa share screen nggak Reza? Nah, bentar. Ya, sebentar. Ini sepertinya mic-ku agak putus-putus sebentar ya. Oke. Yang mana Reza? Halo, halo. Ini, Suara. halo Kak, Yang nomor berapa? ini Kak. Nomor 2. Coba diklik Reza. Oke. Biro perjalanan. Coba diklik. Kenapa Reza di situ kendalanya? Oh, soal bintang ya. Oh, iya itu karena memang itu belum aku checklist soalnya yang kuning-kuning ya. Itu nanti tunggu aku aja ntar aku coba checklist ya Reza ya. Nah, mungkin yang dikerjakan yang lesson sebelumnya aja Reza. Yang P2 gimana? Aku cek pelajaran 2 Reza belum nih yang pelajaran 2 kemarin. 16, 17, 18 Yang belum bilang Kak. belum ya. Iya, Ya. nah itu mungkin nanti bisa dikerjakan Reza ya. Yang 16, 17, 18. Nah, itu tadi 16 dikit lagi, 17 masih belum, dan 18 juga masih belum ya. Oke, Ya nanti bisa Kak. dilanjutin kerjain ya. Aku udah kirim juga di collab. Jadi kalau mau tahu di mana bisa cek collab aja atau nggak bisa tanya aku juga ya kalau misalkan masih bingung gitu. Oke Reza. Ya Kak. Oke, sip. Kalau gitu mungkin kita suaraku terdengar jelas kan Reza ya? Agak patah-patah Kak kalau di saya. Jelas suaraku? Iya jelas Kak. Jelas ya. Oke.
Sip. Nanti kalau misalnya kurang jelas atau nggak putus-putus kan ya suaranya ya. Tadi kadang patah-patah, Kak. Sekarang masih patah-patah. Iya. Oke, coba bentar aku pakai ini aja deh. Nggak usah pakai mic dulu. Oke, halo, halo. Kalau sekarang gimana, Reza? Halo, halo. Halo Reza, suaraku sudah terdengar? Oke, sudah ada Ya, Glenn juga. dengar, Kak. Dengar ya? Oke, kayaknya lagi ada problem sama mikrofonnya. Oke, sudah ada Glenn juga. Oke, Glenn, apakah bisa on cam, Glenn? Oke, sip. Terima kasih, teman-teman. Nanti untuk Glenn boleh update juga ya di tasnya. Ini aku tadi barusan cek, tapi Glenn di M5, coba M5P3 ini, kenapa inactive ya? Oke, coba nanti. Oh, enggak, udah muncul ya. Sip, kalau gitu, thank you, Glenn, dan juga Reza ya. Kalau Glenn gimana, Glenn? Kabarnya, Glenn? Baik, Glenn? Baik. Masih, masih lanjut ulangan sih ini. Oh, masih lanjut ulangan. Sampai kapan, Glenn? Sampai ini September tengah kayaknya. Oh, masih lumayan lama juga. Untuk tugas algonya gimana, Glenn? Ada kendala gak? Enggak, Kak. Aman? Hmm. Aman ya. Oke, kalau gitu. Thank you untuk update-nya. Kita langsung masuk aja, teman-teman ya, untuk di materi kelas kita hari ini. Jadi hari ini kita masuk ke dalam modul 5 lesson 3, teman-teman ya. Kalau yang kemarin kita belajar mengenai Quest and Dragon, teman-teman ya. Jadi kita belajar mengenai Question dan juga Dragon ya untuk pembelajaran kita sendiri. Nah, buat hari ini kita pelajarin tentang game fast clicker, teman-teman ya. Jadi di sini nanti kita akan discuss mengenai dua lesson, teman-teman ya, untuk fast clicker. Yang pelajaran 3 dan juga yang pelajaran 4, jadi ntar terkait fast clicker game. Oke, oke, modul 5 pelajaran 3 game fast clicker bagian satu. Oke, discussion dulu teman-teman terkait kerja proyek kita hari ini, teman-teman semua. Nah, jadi di sini kita punya tugas baru, teman-teman ya. Jadi di hari ini kita akan mulai membuat game namanya Fast Clicker. Nah, di sini logika gamenya telah dikembangkan dan kita harus memprogram fungsinya, teman-teman. Nah, kita akan coba pelajari kerangka acuannya. Nah, di sini kerangka acuannya adalah di sini tujuannya ya. Tujuannya adalah untuk kita memprogram fungsionalitas dari game Fast Clicker dan tampilan diharapkan dari gamenya seperti ini nih. Kalau teman-teman lihat ya. Nah, jadi nanti di sini pemain itu akan kalah jika tidak berhasil mencetak 5 poin dalam 10 detik. Jadi kita harus ngeklik tombol yang ada kliknya, teman-teman ya. Jadi jadi warna hijau dan dia akan meningkatkan poinnya. Cuman kalau misalnya kita kliknya bukan di tulisan klik, dia akan merah dan mengurangi poin kita, teman-teman. Kita cuma punya waktu 10 detik. Kalau misalkan lebih dari 10 detik kita kalah, dan kalau misalkan kita nggak bisa ngasih 5 poin dalam 10 detik, maka kita juga akan kalah. Nah, di sini tujuannya adalah kita jadi akan membuat program fungsionalitas dari game Fast Clicker itu sendiri, teman-teman. Persyaratannya ada beberapa. Pertama, ada 4 kartu sprite di layar. Ada juga label klik yang muncul secara acak di salah satunya untuk waktu yang singkat. Lalu pemain dimaksudkan untuk mengklik kartu dengan label sebelum ini menghilang. Dan di sini juga ada kemampuan teman-teman untuk kita mengklik kartu dengan menggunakan mouse, serta di layar ya, di screen ada apa aja. Jadi kita punya counter, teman-teman, yang telah berlalu ya. Jadi di sini keterangannya satu level sama dengan 10 detik. Lalu juga penghitungan poin skor ya. Di sini kita membutuhkan 5 poin. Dan jika pemain itu akan menang jika dia berhasil mengklik 5 kali dalam 10 detik pada label klik. Nah, kalau enggak nanti pemainnya akan kalah. Jadi di sini rulesnya seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, di sini ada alat baru untuk kerja, teman-teman. Jadi di sini kita punya aplikasi ya. Ini menampilkan antar muka grafis serta kemampuan untuk merespons klik mouse yang dilakukan di berbagai area layarnya. Untuk mengimplementasikan semua fitur ini, kita akan menggunakan alat baru atau tools baru saat kita membuat aplikasi ya, yaitu berupa pustaka namanya Pygame untuk kita membuat game 2D atau dua dimensi. Nah, kerja proyeknya seperti apa? Jadi di sini pengembang profesional akan merencanakan pekerjaan mereka ya pada proyek besar dengan bantuan mekanisme berikut. Pertama ada mind map, teman-teman. Nah, di sini mind map itu sendiri merupakan peta dari fungsionalitas project. Lalu juga checklist, teman-teman. Checklist merupakan daftar tugas atau list tugas untuk diselesaikan sama kita. Ada juga presentasi hasil ya, serta pertukaran dari feedback atau umpan balik di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan mekanisme tersebut untuk mengirim proyek tepat pada waktunya. Yang dimana kita di sini punya periode implementasi sebanyak
kurang lebih 2 pelajaran. Jadi kita punya periode implementasinya selama 2 pelajaran, teman-teman. Nah, di sini kita akan buat kerangka acuan dulu, teman-teman. Kita buat mind map-nya di sini ya. Kita akan buat mind map berdasarkan kerangka acuannya. Nah, nanti kurang lebih untuk mind map-nya seperti ini, teman-teman ya. Nanti untuk di mind map-nya kita akan buat namanya fast clicker, klik cepat. Kita juga punya formalisasi seperti apa, fungsional seperti apa, kartu sprite, penghitungan statistik, surat terakhir. Nah, di sini kita bagi jadi 3 ya. Ada kartu sprite, penghitungan statistik, dan juga surat terakhir. Kartu sprite-nya nanti buat persegi panjang berwarna dengan batas. Ada juga sebagian prasasti ya sebagai kotaknya nanti. Terus ada juga penghitungan statistik. Kita di sini menggunakan waktu berlalu ya dalam second, lalu juga poinnya akan dicetak. Ada juga surat terakhir ya di sini itu dia akan muncul kemenangan, yaitu artinya kamu menang. Ada juga lose, time is up, berarti kita kalah teman-teman kalau misalnya lose ya seperti biasa. Ada juga fungsional di sini. Ada acara teman-teman ya atau event, klik pada kartu dengan menggunakan klik. Di sini kita akan menyoroti hijau, lalu menambahkan titik. Maksudnya ketika kita klik ya benar, dia akan menambahkan poin teman-teman ya. Lalu ketika kita klik pada kartu kosong atau merah, dia akan mengurangi poin teman-teman semua. Nah, di part hari ini teman-teman, kita akan membuat ini ya, membuat sprite permainan utama ya. Jadi kita di sini akan buatin namanya kartu sprite yang di awal nih. Jadi di sini ada gambar kartu sprite, nah kita akan coba buatin tas ini teman-teman semua ya. Gitu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pembuatan game dengan menggunakan Pygame, lalu juga cara membuat kelas dan juga menggunakannya saat membuat kartu, serta memprogram template game dengan latar belakang dan juga sprite kartu. Gitu. Oke, teman-teman, jadi kita stop di sini dulu. Kita akan buat main map dulu. Teman-teman bisa buka tugasnya dulu ya. Bisa share screen tugasnya dan kita buatkan mind map seperti pada gambar. Let's go, teman-teman. Bisa di share screen tasnya. Sekaligus kita ini ya, habisin nanti beberapa menit. Teman-teman bisa sambil nunggu. Kalau misalnya mau nunggu istirahat boleh. Mau nunggu apa namanya azan asar juga boleh. Jadi nanti di sini aku kasih waktu juga. Ini kurang lebih waktunya agak lama. Aku kasih kurang lebih selama 8 menit teman-teman buat kerjain ya. Berarti bisa ke bagian 19 aja, terus ke bagian yang tugas yang pertama, teman-teman. Yang pertama dulu ya, jadi kita akan buatin si mind map terlebih dahulu. Oke, saya aku kasih waktu kurang lebih mungkin sampai 3:25 teman-teman ya. Gitu. Jadi yang mau istirahat dulu juga boleh, mau break dulu harus masih sempat ya, karena azan. Oke, bisa lihat di share screen ya, teman-teman yang mau nulisin. Di share screenku, itu nama, apa namanya, nama klikernya teman-teman semua ya. Sip, gitu. Oke, kita sambil break juga. Nanti harusnya ini kan azannya bentar lagi selesai. Sambil kita break, teman-teman bisa lanjutin lagi. Nanti jam 3:25 aku review, teman-teman. Itu ya. Thank you, teman-teman semua.
Oke, teman-teman. Oke, sip. Untuk istirahatnya sudah selesai ya. Gimana sudah? Bisa dilanjutkan teman-teman yang main mapnya. Yuk, kita ada masih 25 menit. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan buat dua hal ya. Kita punya formalisasi dan juga fungsional. Nah, jadi formalisasi itu sendiri nanti di sini ada kartu sprite, penghitung statistik dan juga surat terakhirnya yaitu terkait output ya, kita tuh menang atau kalah dan juga ada fungsional ya, merupakan suatu event atau acara klik pada kartu dengan sebuah klik ya. Dan juga ada event untuk klik pada kartu kosong. Di sini dia akan menyoroti warna hijau ataupun merah gitu ya. Yang gimana? Kesulitan? Oke, event. Ada acara klik pada kartu dengan tulisan klik ya untuk fungsionalnya. Lalu ada juga acara klik pada kartu kosong. Jadi klik pada kartu kosong maksudnya adalah ketika kita klik pada kartu yang kosong, teman-teman, itu akan ya udah just blank gitu ya. Jadi berarti kita akan mengurangi poin dan juga warnanya jadi merah, teman-teman. Maka di situ ada tulisan sorot merah dan juga kurangi poin ya ketika kita warna merah. Kalau ketika hijau berarti dia akan menambahkan poin dan akan warna hijau, teman-teman. Ya, tambahkan poin. Oke, good. Glenn, gimana Glenn? Oke, mencetak poin waktu berlalu. Terakhir tadi ada dua indikasi ya. Game over, ya. Berarti game over, gamenya sudah selesai. Itu kita bisa gimana nih? Game over, kalah, dan juga kita winning the game ya, atau kita memenangkan gamenya. Sorot hijau, oke. Oke, 2 menit lagi teman-teman. Oke, sip. Ya Reza udah selesai ya. Reza kalau udah selesai boleh di checklist ya, Reza. Jangan lupa di checklist di pojok kanan atas. Oke, formalisasi. Nah, jadi kita akan buat ini teman-teman. Tapi untuk hari ini kita akan fokusin dulu untuk pembuatan kartu sprite teman-teman ya. Untuk di segmen kartu sprite dulu untuk di pembelajaran kita hari ini. Lalu untuk Glenn, oke. Oke, Glenn juga sudah selesai ya. Jadi ada sorot hijau, tambahkan sebenarnya bukan tambahkan titik teman-teman. Jadi maksudnya adalah tambahkan poin ya. Jadi maksudnya ketika kita masuk ke situ, ketika kita klik hijau berarti dia akan menambahkan poin. Sementara kalau misalnya kita dapetnya kita nggak klik tombol si klik tadi terus merah, itu akan mengurangi poin. Seperti itu ya teman-teman semua. Oke, good teman-teman. Di sini aku cek udah pada oke semua sih, udah pada selesai. Very good teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Sekarang ke presentasinya lagi. Nah, tadi yang seperti aku bilang di awal, jadi hari ini kita akan belajar tentang pembuatan game dengan menggunakan Pygame. Lalu juga kita akan membuat kelas dan juga menggunakannya saat membuat sebuah kartu dan juga memprogram template game dengan latar belakang dan juga sprite kartu. Oke, tinjauan terlebih dahulu atau review terlebih dahulu. Apa sih itu kelas dan juga gimana sih cara kita membuat kelas? Nah, mungkin aku review lagi ya. Jadi untuk membuat kelas teman-teman, kita harus ngapain aja? Pertama kita harus mendaftarkan properti yang mendefinisikan feature dari instance sebuah kelas di dalam constructor tersebut. Lalu juga mendaftarkan nama metode untuk mengelola instansinya. Nah, contoh di sini kita punya class, kita sebutkan nama kelasnya apa di sini. Lalu kita set init di sini ya, dev init self lalu juga nilai. Nah, jadi nilainya apa di sini. Terus kita set juga self.nama property sama dengan nilai. Nah, di sini ada juga fungsi namanya si nama property tadi ya. Di sini fungsi constructor ini khusus untuk membuat instance class dengan properti yang ditentukan. Jadi kita bisa taruh nilainya berapa, misalkan 50 atau nggak berapapun, nanti disimpan di dalam self.property ya. Contoh namanya self.value, nanti dia akan menyimpan nilai tersebut. Lalu di bawahnya ada function yang kedua ya, contoh di sini biasa habis definite, ada juga nama function satu laginya, function asli lah bahasanya. Di sini sih nama metode dan di parameternya tuh ada self-nya teman-teman ya.
Jadi ada self-nya teman-teman semua. Lalu di sini ada juga tindakan dengan objek dan juga properti, teman-teman semua. Serta ada tindakan dengan objek dan juga propertinya juga. Nah, di sini kita menggunakan dua underscore ya, teman-teman semua. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan warisan? Nah, gimana caranya kita bisa membuat kelas turunan dari kelas yang sudah ada. Nah, jadi apa sih warisan atau inheritance yang udah kita bahas kemarin? Jadi warisan atau inheritance, teman-teman, merupakan ini ya, kelas warisan untuk membantu mentransfer semua keterampilan yang sebelumnya ditulis untuk kelas yang lebih umum ke kelas lain yang lebih private, yaitu kelas turunan atau namanya kelas inheritance ya. Di sini konsepnya ada parent dan juga child class, teman-teman. Nah, di sebelah kiri ada super class, teman-teman, kita sebut sebagai parent. Isinya ada properti dan juga metode yang dia akan mewariskan ke dalam kelas turunan. Kelas turunan kita sebut sebagai child class, teman-teman ya. Di sini isinya ada properti dan juga metodenya, yang dimana nanti kelas turunannya akan mendapatkan properti dan juga metode dari si parent A, yaitu si super kelasnya, teman-teman ya. Yaitu di sini disebutkan kalau kelas B mewarisi properti dan metode dari kelas A. Nah, jadi dia dapat properti dan metode baru nih dari kelas A tadi, teman-teman. Lalu terkait superkelas dan juga kelas turunan, teman-teman ya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa superkelas sudah ditulis. Selanjutnya adalah untuk membuat kelas turunan. Nah, kita perlu ngapain aja? Kita perlu menentukan nama superkelas, teman-teman. Jadi ketika membuat kelas turunan, kita perlu menambahkan metode yang diperlukan ke dalam kelas turunan tersebut. Nah, kita sebutkan di sini kelasnya apa. Contoh di sini kelasnya adalah nama kelas turunannya apa. Lalu kita sebutkan nama superkelasnya apa. Nah, lalu di sini kita tuliskan nih di sini def init, nah, self nilai. Nah, ini merupakan super ya, super class. Lalu juga kita setkan initnya dan juga nilainya ya. Nah, di sini tadi kayak def yang tadi ya, kita buat metodenya apa. Nah, di sini suatu variasi di mana properti baru tidak ditambahkan. Nah, jadi di sini kelas turunan itu hanya ditambahkan dengan menggunakan metode baru ya, teman-teman semua. Nah, sekarang list ya, apa sih itu list dan gimana caranya kita bisa membuat list dan mengisinya dengan suatu elemen. Nah, apa sih metode lain untuk bekerja dengan daftar yang kita perlu ketahui? Oke, jadi list itu sendiri, teman-teman, merupakan struktur untuk menyimpan berbagai jenis data dengan cara yang tertata dengan baik, teman-teman ya. Contoh di sini kita punya list dari hasil turnamen namanya Game Online Space Shooter. Nah, di sini kita punya listnya 181, 176, 160, 178, sekian, 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 sampai 165. Nah, di sini teman-teman harusnya udah pada paham semua ya. Kalau kita mengakses list dengan indeks 0, teman-teman, ntar dia akan munculin 181. Kalau misalnya kita ganti jadi 2, jadinya ini ya, 0, 1, 2, jadi 160. Kalau 1, berarti jadi 176. Kalau 4, 0, 1, 2, 3, 4, berarti jadi 171 gitu ya, teman-teman ya. Yang sudah kita pelajarin sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang cara kita bekerja dengan list, teman-teman ya, atau dengan daftar ya. Di sini kita punya perintahnya dulu. Pertama kita cara buat list kosong bisa seperti ini ya, participant sama dengan list parenthesis. Ini untuk kita menyatakan list kosong, teman-teman. Lalu kita menggunakan participants.append. Nah, participants.append Smith. Artinya adalah kita menambahkan item ke akhir dari sebuah list. Jadi kita nambahin si Smith ke akhir dari sebuah listnya. Lalu kita ngecek nih di sini Johnson in participants, yaitu untuk kita mencari kemunculan elemen di dalam list untuk mengembalikan nilai benar ataupun salah. Jadi dia akan ngecek nih, kira-kira ini benar atau salah ya, dengan menggunakan Johnson in participants. Lalu ada juga participants.sort ya, untuk kita mengurutkan daftar dalam urutan leksikografis. Nah, di sini dia urutannya naik, angka dan juga huruf alfabet. Jadi dia akan menaik ataupun menurun nih. Di sini kita menggunakannya apa? Oke, lalu ada juga for loop, for result in results. Nah, jadi dia di sini akan iterasi ya teman-teman, iterate ya. Iterasi melalui elemen, melalui item dari daftar hasil. Nah, di sini maksudnya adalah untuk setiap elemen, yaitu hasil dari daftar hasil, jalankan perintah 1, perintah 2. Jadi dia akan ngerender nih semua list yang ada dari daftar hasil atau bahasa itu listnya, list hasilnya. Dan dia akan menjalankan perintah-perintahnya di sini. Ada perintah 1 dan juga perintah 2 ya, let's say contohnya di sini. Ada juga kita punya namanya land results, teman-teman ya. Di sini land result adalah untuk kita menentukan panjang dari list hasil. Nah, jadi untuk kita menentukan panjangnya, kita bisa menggunakan land results. Oke, sekarang topik baru, teman-teman, cara kita membuat game dengan menggunakan Pygame, teman-teman ya. Gimana caranya sih kita buat game dengan menggunakan Pygame? Nah, jadi Pygame itu sendiri, teman-teman, merupakan perpustakaan yang digunakan atau library yang digunakan untuk membuat sebuah game. Nah, kita sebelumnya udah bekerja, teman-teman, hanya dengan Python Standard Library. Nah, Pygame di sini memiliki modul dengan alat-alat yang sudah siap. Untuk apa aja? Pertama, untuk menangani acara dalam game, lalu juga menangani acara atau event eksternal, mengatur timer dari game, mengonfigurasi GUI atau Graphical User Interface, dan juga efek suara, dan lebih banyak lagi, teman-teman ya.
cara perintahnya, cara import pygame ya gini ya, import pygame aja. Di sini nanti kita akan mengimportkan si pygame tersebut. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan semua feature atau semua fitur perpustakaan dari pygame. Nah, di sini teman-teman kita akan buat game yang seperti di kiri, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada gambar time dan juga points, teman-teman di sini, dan juga ada tulisan klik ya. Nah, di sini konsepnya itu berhubungan dengan game, yaitu sprite, screen atau layar, dan juga game loop, teman-teman. Nah, di sini let's go, kita langsung aja buat ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita punya namanya scene pertama-tama ya. Jadi scene itu sendiri merupakan sebuah latar belakang dari game yang itulah di mana objek itu terletak ya. Sprite merupakan objek permainan apapun selain pemandangan. Jadi basically si scene itu merupakan ya latar belakang teman-teman ya dari game ya. Lalu juga di sini ya definisi dari sprite itu sendiri teman-teman. Apa sih sprite itu? Nah, sprite itu sendiri merupakan area persegi panjang dengan suatu teks di sini teman-teman ya. Jadi di sini kita punya persegi panjang dengan teks tadi, kita contoh di sini ada klik dan points dan segala macamnya. Nah, lalu di sini nanti ada looping game juga, teman-teman. Jadi kita punya loop game juga di bagian sini ya. Ini mana loop game itu sendiri merupakan siklus di mana hal tersebut ada pada setiap tahap ya. Jadi ada step by stepnya nanti kita menggunakan loop game juga. Nah, di sini nanti kita akan lakukan analisis dan juga penanganan event atau acara, lalu melakukan rendering latar belakang dan juga sprite, teman-teman, serta ada juga timer atau waktu yang dihitung di sini. Nah, di sini teman-teman kita akan memperbarui scene ya untuk menampilkan perubahan. Jadi nanti ada scene yang dicoba diubah, teman-teman ya, di refresh lah bahasa. Terus ada juga terkait pengenalan dan juga penanganan peristiwa ya. Di sini kita punya klik tombol mouse kiri ya. Jadi ketika kita klik tombol mouse kiri, dia nanti akan memunculkan sesuatu, teman-teman ya. Lalu juga di sini ada juga waktu yang dihitung ya untuk berubah, teman-teman, dalam bentuk frame di sini. Nah, di sini untuk cara kita membuat template dengan latar belakang berwarna, di Pygame kita perlu meletakkan titik awal, teman-teman ya. Di sini kalau starting point-nya untuk 0,0 itu ada di sini, teman-teman ya, di pojok kiri atas nih. Ini 0,0 ya, pojok kiri atas jendela, nanti kita akan menentukan ukuran jendelanya berapa. Nah, di sini kita akan buat ukuran jendelanya menjadi 500-500, teman-teman ya. Jadi width-nya 500 dan juga height-nya 500 ya, dengan latar belakang berwarna. Nah, di sini cara membuatnya, teman-teman ya. Pertama kita set juga pygame.init di sini, yaitu untuk menyalakan kemampuan untuk menggunakan perintah dari si pygame. Lalu kita set di sini window atau jendela sama dengan pygame.display.setMode. Nah, kita set di 500,500. Jadi 500 itu pertama lebarnya dan 500 keduanya adalah tingginya ya. Jadi width sama height. Dan window.fill ya. Di sini adalah window.fill, artinya window itu adalah ini ya, teman-teman, maksudnya. Maksudnya ini jendela kita ganti jadi window nama variabelnya. .fill berarti artinya kita mengisi latar belakang dengan warna yang ditentukan. Nah, di sini gimana sih cara kita bisa ngeset warnanya, teman-teman? Nah, kita bisa menggunakan palet RGB ya. Di sini kita bisa menggunakan palet RGB yang di sini intensitasnya itu dari 0 sampai dengan 255, teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau explore. Nah, ini contohnya, teman-teman ya. Jadi ketika kita set 2500 jadi red gitu. Terus kalau misalnya jadi 000, ya kalau dia 00 semua berarti artinya dia nggak ada pigmen, teman-teman ya. Berarti dia jadi black. Kalau full 255 jadi white ya. Kalau 256 bisa nggak? Contoh 256. Nah, nggak bisa, teman-teman ya. Jadi mentoknya itu di 255. Red. Nah, kalau misalnya mau green berarti gimana? Berarti 0. Nah, kalau gini berarti coba kita lihat kombinasi hijau sama biru. Nah, ini jadinya. Kalau mau green doang. Sorry. Nah, ini. Lalu kalau blue berarti ada di sebelah kanan ya. Jadi 00255. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan yang hashtag ini, teman-teman ya. Namanya adalah hexa. Nah, ini dia adalah namanya hexa nih. Kita bisa menggunakan ini juga. Cuman buat sekarang kita akan coba menggunakan RGB dulu ya, teman-teman ya. Di sini bisa digunakan untuk ngitungnya tuh bisa menggunakan kalkulator ini. Aku kirim di chat, teman-teman semua. Oke. Nah, itu adalah suatu link untuk melakukan kalkulator warna ya, atau namanya RGB palette kalkulator. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini ketika kita set 2500 jadi merah karena ya tadi urutannya ya, R, G, B, red, green, blue gitu ya, teman-teman semua. Nah, sekarang template-nya dengan latar belakang berwarna ya. Jadi di sini kita punya template game yang sangat sederhana untuk menampilkan scene tanpa sprite. Pertama kita perlu import pygame, di sini import pygame, kita set pygame.init, back atau background sama dengan 255, 255, 255, berarti artinya white ya, karena kita pakainya back-nya ini. Berarti full 255. MW sama dengan pygame.display.setMode, kita set untuk sizing ukurannya adalah 500-500 dengan warna background-nya dengan MW.fillBack ya. Jadi di sini kita isikan warnanya ini.
Nah, di sini programnya masih belum ada loop game, teman-teman ya. Jadi di sini game itu hanya berjalan untuk sebentar dan langsung berhenti ya. Nah, apa sih yang ini butuhkan untuk menjamin bahwa gamenya terus berjalan? Nah, jadi karena kita nggak masukin loop, di sini gamenya langsung berhenti. Nah, di sini kita perlu menambahkan loop, teman-teman ya. Nah, tampilan seperti ini. Tampilkan latar belakang berwarna. Apakah game tetap berjalan? Jika iya, dia akan mengulang scene-nya, teman-teman. Dan juga dia ngecek nih, sudahkah shutdown ditekan? Kalau misalkan sudah, maka programnya akan dimatikan. Kalau misalkan belum, maka ya udah, dia akan ngulang lagi nih, looping-looping terus. Sampai hasilnya adalah si game itu tidak berjalan, teman-teman. Atau bahasanya itu tidak gitu di sini ya. Game, apakah game tetap berjalan? Tidak, berarti sudah keluar dari gamenya dan gamenya sudah selesai. Nah, di sini perintahnya apa aja yang di sini. Jadi warna itu tadi yang aku bilang ya, bisa kita pasang dengan menggunakan palet RGB ya. Nah, ini pertama window equal pygame.display.setMode. Kita set di 500,500 dengan lebar dan tingginya. Lalu juga window.fill, teman-teman di sini kita set warnanya apa ya? Kita set di sini mengisi latar belakang dengan warna yang ditentukan ya di sini. Kita kasih contoh misalkan nama mau warna merah tadi berarti 25500 gitu ya. Terus juga pygame.display.update. Ini untuk kita memperbarui konten dari jendela gamenya atau window dari gamenya. Dan ada juga cara kita membuat timer di game dengan ini ya, jam sama dengan pygame.time.clock untuk kita membuat timer game. Serta clock.tick 40. Maksudnya adalah kita memasang refresh rate scene ke 40 frame per second. Nah, jadi ini salah satu beberapa hal yang bisa kita tambahkan ke dalam gamenya, teman-teman. Nah, template game sangat sederhana untuk menampilkan scene tanpa sprite, teman-teman. Di sini kita akan menyambungkan modul Pygame tadi, membuat objek scene, lalu juga mengisi scene dengan warna. Di sini kita set latar belakang bisa menjadi putih. Lalu kita membuat juga timer gamenya, serta kita membuat loop game juga di sini, yaitu looping ya. Di sini kita akan memasang frame rate menjadi 40 frame per second, teman-teman. Serta kita akan memperbarui scene, yaitu dia itu akan berpindah ke frame berikutnya dari looping game. Jadi dia nanti akan berpindah lah ke scene berikutnya dengan menggunakan loop game ini. Nah, di sini teman-teman, di sini ada template ya. Gimana sih caranya kita memprogram template untuk game Fast Clicker? Kalau teman-teman lihat di sini kita punya sizingnya tadi aku bilang tadi di awal kita set di 500 kali 500 ya. Kalau warna biru, misalnya kita pengen buat kayak gini, ini untuk warnanya kayak gini, 200, 255, 255 untuk kode warnanya. Nah, untuk flowchart program ya teman-teman, kita buat seperti ini. Hasilnya adalah sebuah scene yang punya game berisi dengan warna ya. Pertama kita perlu menyambungkan modul Pygame dulu, lalu juga membuat objek latar belakangnya di sini. Kita set back atau background sama dengan 200, 255, 255 ya. Lalu kita set di sini scene dengan warnanya dengan MW sama dengan pygame.display.setMode kita set di 500,500. Jadi width-nya atau lebar 500 dan juga tingginya 500. Dan jangan lupa kita masukkan juga mw.fill.back ya. Jadi kita mengisikan si display kita tadi dengan background dengan warna tadi ya. Warna ini tadi nih, yaitu warna biru tadi, biru muda. Nah, di sini kita buat timernya, teman-teman, terus kita masukkan ke dalam loop game di sini. Nanti di sini ada loop refresh rate sebanyak 40 frame per second, serta dia akan memperbarui scene, karena kita setnya 40 ya. Untuk timer di sini ya, jam sama dengan pygame.time.clock. Nah, pastikan nanti pas nulis clock-nya, C-nya harus besar, teman-teman ya. Kalau enggak, nanti dia nggak bisa dipanggil. Lalu nanti di sini untuk refresh rate, kita set di sini dia menggunakan while true. Jadi while true, pygame.display.update, dia akan memperbarui scene di 40 ya. Clock.tick 40. Jadi maksudnya adalah kita mengupdate dia di 40 frame per second, teman-teman semua. Gitu ya. Nah, ini cara kita membuat dan juga menempatkan sprite, teman-teman. Jadi terdapat cara berbeda untuk membuat sebuah sprite. Nah, misalkan dalam game Fast Clicker, sprite berbentuk persegi panjang dengan suatu label. Nah, di sini kita punya area segi empatnya apa, teman-teman. Terus juga kita punya teksnya di sini ya. Jadi kita punya area segi empat tadi dan juga teksnya. Dan di Pygame terdapat alat-alat untuk bekerja dengan teks dan juga area segi empat tadi. Nah, dan kita juga punya instance dari kelas area. Nanti kita juga punya kelas namanya area dan juga label, teman-teman ya. Jadi semua fungsionalitas dapat dikumpulkan di dalam kelas area. Nah, untuk membuat sprite, untuk kartunya sendiri, ini contoh ya, ini bukan kartu, by the way. Nah, di sini kita adalah konsep namanya area segi empat ya, yang merupakan basic atau dasar dari banyak sprite. Nah, area segi empat sendiri, ini bentuknya kotak gini, itu digunakan untuk melacak koordinat dari suatu objek ya. Jadi nanti ada koordinat suatu objeknya gimana, dan nanti di sini ada gambarnya. Itu gambarnya akan bertanggung jawab untuk representasi eksternal, untuk si gambarnya sendiri. Dan juga area segi empat bisa berwarna ataupun tanpa warna, teman-teman. Nah, nanti di sini kita punya dua properti ya, namanya properti rect, RST, dan juga properti gambar di sini. Yang dimana apapun jenis sprite-nya itu harus memiliki parameter sebagai berikut, yaitu punya parameter untuk si rectangle dan juga properti gambar, teman-teman. Jadi kita akan membuat hal tersebut.
Oke, nah jadi kelas area sendiri, teman-teman nanti kita buat seperti ini ya, teman-teman semua ya. Nah, kita buat di sini kelas area, lalu kita buat segi empat berwarna, lalu nanti di sini kita buat ada kelas labelnya gimana, itu segi empat berwarna dengan label, dan juga kita buat kelas picture-nya, teman-teman ya. Yaitu nanti kelas picture-nya sendiri merupakan persegi panjang dengan sebuah gambar ya, teman-teman semua. Oke, nah di sini kita akan menggunakan namanya fast clicker tadi ya, teman-teman semua. Di sini kita set segi empat berwarna dengan label dan juga kelas labelnya. Oke, lalu masuk lagi cara kita membuat dan memanfaatkan sprite ya. Di sini perintahnya adalah kita akan mencoba untuk bekerja dengan segi empat namanya rect tadi atau rectangle tadi teman-teman. Di sini pygame.init, di sini kita akan menyalakan kemampuan untuk menggunakan perintah dari si pygame ya. Nah, di sini kita panggil rectangle sama dengan pygame.rectangle x, y, width dan juga height. Di sini tadi yang aku bilang tadi ya, ada x, y, width dan juga height di sini. Di sini kita akan membuat segi empat di titik x, y teman-teman ya, atau di x, y dengan lebar dan juga tinggi tertentu ya. Yang x, y tadi merupakan sudut kiri atas dari bentuk teman-teman. Dan ada juga pygame.draw.rectangle. Nah, di sini kita set mw fill underscore color dan juga rectangle. Di sini kita akan menggambar segi empat yang tadi ya menggunakan rect tadi ya, itu si variabel tadi barusan kita buat di sini di jendela MW dan juga mengisinya dengan fill color. Jadi kita isi dengan fill color. Lalu di sini teman-teman kita set juga di sini main phone ya atau phone utama sama dengan pygame.phone. Nah, kita set di sini non dan juga 70. Non itu maksudnya adalah kita set sebagai default, teman-teman ya, dan juga dengan ukurannya 70 atau 70. Lalu kita set juga caption di sini main phone.render text true 255.215.0. Nah, di sini maksudnya adalah kita membuat instruksi dengan teks yang digambar dengan menggunakan main phone dengan color 255.215 dan juga 0 ya, teman-teman. Serta kita tampilkan si blade juga ya, mw.blade caption x, y, yaitu untuk menampilkan label caption pada titik x, y pada jendela MW. Jadi nanti di sini ada captionnya juga yang ditampilkan, lalu juga ada font yang kita gunakan di sini. Nah, lalu tadi untuk kelas area sekarang ya. Jadi di area sendiri kita akan mendeskripsikan area segi empat tadi ya. Di sini uh, sprite ini bisa jadi independen ya ataupun frame dari objek yang lebih rumit. Di kelas area nanti ada constructor-nya, ada juga metodenya teman-teman. Untuk constructor-nya kita punya luas tipe dari rectangle-nya atau dari perseginya, terus juga kita punya warna dari segi empatnya. Untuk metodenya di sini kita akan memasang warna baru saat ini, lalu menggambar segi empat dengan warna yang ditentukan dan juga membuat frame warna di sini ya teman-teman semua. Nah, di sini nanti untuk bagian pertama di constructor, kita di sini membutuhkan suatu argumen, yaitu untuk membuat instance ya. Di sini kita set ada koordinat x, y, ada juga lebar dan juga tingginya teman-teman, dan juga ada pewarnaannya di bagian sini. Nah, untuk frame sendiri, yang warna ini sifatnya opsional teman-teman ya. Jadi bisa dilakukan, bisa enggak. Gitu. Jadi ntar flowchart programnya kurang lebih seperti ini. Kita akan nulis kode di sini teman-teman. Pertama kita menyambungkan model Pygame, import Pygame, desain latar belakangnya apa, membuat timer dari gamenya sendiri, membuat kelas area, dan juga di sini nanti kartu akan tampilkan ya di bagian area, terus juga nanti lakukan looping ya, biar dia nggak stop. Jadi kita refresh rate di 40 frame per second dan juga memperbarui scene. Jadi tugas kita apa teman-teman? Kita akan memprogram tablet game dengan latar belakang berwarna ya, dan juga mengimplementasikan kelas area. Nah, kalau ada terdapat waktu tersisa, kita akan pilih tempat untuk mendapatkan sprite kartu di dalam scene. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Any question? Any question? No question? Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung di share screen aja ya, teman-teman semua ya. Let's go, kita kerjakan untuk task yang pertama. Tadi di baris yang 19 tadi ya, teman-teman semua. Oke, coba sebentar. Oke, ini kita kerjakan bareng-bareng deh. Yang 19, satu. Oh, sorry. Nah ini aku izin share screen ya, teman-teman semua. Nah, di sini kebetulan aku sudah pernah buat teman-teman ya, dan ini itu udah jadi. Nanti kurang lebih jadinya seperti ini, teman-teman semua ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, mungkin aku zoom out dulu. Nah, di sini aku run ya. Coba sebentar. Nah, ketika kita nggak, kita mungkin kita nggak ada poin lah. Sebanyak selama 10 detik, teman-teman, nanti kita akan kalah. Ada muncul tulisan kalah gitu ya. Waktunya sudah selesai, dan warnanya
merah muda. Nah, di sini kalau misalkan kita berhasil nih, aku berhasil dapetin 5. Nah, lihat ya, Anda menang waktu menyelesaikan berapa lama. Dia akan munculin kita menang dan juga waktu menyelesaikan berapa lama. Cuman untuk hari ini, teman-teman, kita nggak sampai di sini ya. Itu masih di next lessons untuk sampai selesai. Nah, sekarang teman-teman yang kita perlu lakukan adalah kita buat dulu dari awal banget ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman bisa ikutin aku ya. Jadi cara pembuatannya bisa follow aku. Pertama kita importkan dulu yang dibutuhkan, import Pygame. Kita menggunakan Pygame teman-teman dan juga tentunya import CTime ya. Oke. Dan satu lagi yang akan kita gunakan adalah random teman-teman. From random import random. Nanti untuk randomnya ini sendiri nanti buat kemunculan kartunya teman-teman ya. Jadi nanti kartunya akan muncul secara random. Terus kita klikkan langsung aja pygame.init ya. Jadi kita set inisiasi awalnya, lalu juga kita buat warnanya dulu nih, jendela background tadi kita pengen buat seperti tadi ya, warna tadi. Maka di sini color code-nya adalah 200, 255, 255. Oke. Lalu di sini MW sama dengan kita set pygame.display display set mode ya, set underscore mode. Nah, di sini kita set dia itu di sizing 500,500 teman-teman ya. Kalau misalkan mau dipecah boleh gak Kak? Boleh aja, tulis gini misalkan size maunya dibuat terpisah gini, boleh. Nah, ini kita bisa ganti jadi size ya sekarang. Size. Terus tinggal kita isikan backgroundnya. Coba jalanin dulu. Nah, ini udah jadi ya. Ini masih warna putih. MW.fill dengan si back. Lalu kita set si clocknya sekarang ya buat si timernya. Pygame.time.clock. Ingat, clocknya itu tulisannya C-nya besar, teman-teman. Seperti ini. Oke, nah nanti belum ada perubahan ya. Kurang lebih masih seperti ini. Lalu apa yang perlu kita lakukan sekarang? Nah, kita perlu menambahkan buatin kelas, teman-teman. Pertama adalah parent class yang akan kita buat. Itu area. Area ada apa aja? Jangan lupa kita buat dev spasi init ya. Underscore 2 kali init. Oke, isinya ada apa? Self. Self, oke. Itu juga X sama dengan 0, nilai awalnya. Y sama dengan 0, nilai awalnya. Teman-teman, ini inisiasi awal ya. Lalu juga lebarnya sama dengan 10. Untuk awalannya, tingginya sama dengan 10 juga. Untuk awalannya, dan juga kita set colornya sebagai non ya. Jadi ini untuk template-nya di awal seperti ini. Lalu kita set untuk rectangle sendiri, self dot rectangle sama dengan pygame dot rectangle teman-teman. Nah, di sini kita set x, y ya. Jadi di sini rectangle ada x, y, ada juga si width di rectangle itu sendiri, ada juga si height ya tingginya. Yaitu dari si atas tadi. Dan sekarang cara fill colornya dengan self dot fill color. Fill color sama dengan ya udah dia ngambil dari si color yang ada di atas. Ya udah jadi, sekarang kita buat function namanya color. Color, dia isinya ada apa aja? Tentunya ada self ya. Dan juga ada kita set namanya new color untuk pewarnaan baru. Isinya ada apa aja? Itu self.fill color. Kita isikan dengan new color ya. Dengan warna baru. Dan juga ada fill yang isinya itu adalah si self tadi. Itu apa aja di sini? The pygame, the draw, the rectangle. Nah, rectangle di sini seperti ini, teman-teman. Set tadi apa? Ada MW ya buat si displaynya. Terus juga kita masukkan pewarnaannya self.fill color dan juga ada self.rectangle. Oke, nah ini aku tambahin dua lagi ya. Kita punya dua function lagi di sini. Ada juga outline, self, di sini ada frame color, teman-teman di bagian outline, frame color. Ada juga di sini thickness atau ketebalannya. Nah, di sini kita gambarkan ya, pygame tadi, the draw, dot rectangle. Dalamnya ada apa? MW, ada juga frame color, ada juga self.rectangle tadi, self.rectangle kita panggil lagi nih di bagian atas tadi, dan ada juga thickness atau level ketebalannya, teman-teman ya. Ini rectangle, thickness untuk level ketebalannya. Dan sekarang ada namanya collide point. Depth collide point, yaitu untuk menggeser, teman-teman ya.
geser dari titik si X sama Y tadi yang ada di si kartunya nantinya ya, X, Y. Isinya ada return ya, return ke self. Oh sorry, ini untuk pertemuan titik ya, dot collide point. Nah, di sini isinya ada X, Y. Oke, sampai sini dulu teman-teman ya. Jadi kita di sini punya 1, 2, 3, 4 ya, 4 function yang di bawah dari function si init ya. Oke, bisa diketikkan dulu. Kalau terus misalkan dijalanin kosong berarti udah aman teman-teman ya. Kalau misalkan dia ada error berarti ada kesalahan penulisan. Nah, tuh ada tulisan yang salah nih punyanya Glenn. RGB ya, is not defined. Nah, RGB di baris 6 tuh. BG. Oh, di situ berarti ya bisa dilanjut dulu. Collect point. Warna backgroundnya sebenarnya bebas aja tuh teman-teman. Kalau ngikutin aku itu aku menggunakan warna itu ya. Kalau misalnya mau pakai yang lain ya feel free aja teman-teman yang mau ganti jadi warna apa, feel free. Self, oke. My game, oke. Tadi feel ya. Oke, coba Glenn dijalanin Glenn. Aman Glenn? Oke, sip, aman Glenn ya. Oke. Sip, sekarang kita lanjutin lagi ya. Nah, nanti yang masih belum, nanti bisa cek share dan code. Ini aku kecilin lagi. Oke, nah sekarang teman-teman kita lanjut lagi. Kita akan buat kelas chat class ya, atau kelas anaknya ya. Namanya adalah label. Yang ngambil langsung dari parentnya itu si area tadi ya. Dia ada apa aja di sini buat kita dev function, buat kita set text ya. Set text, isinya ada apa aja? Ada self tentunya, juga ada text, ada juga font size. Di sini kita set sama dengan 12. Juga text color. Yang kita set di sini teman-teman text colornya di 0,0,0,0. Nah, di sini jadi untuk size color yang pertama atau bahasa text color yang default teman-teman ya. Lalu di sini kita punya self.image ya. Untuk penggambarannya sama dengan pygame .time, .phone, .sysfont. Nah, sysfont maksudnya adalah kita menggunakan font bawaan teman-teman. Tulisan sysfont tuh kayak gini ya, sysfont, SYS. Terus fontnya harus F-nya juga besar, SYS, S-nya besar, F-nya besar. Kalau enggak nanti dia error teman-teman, dia nggak bisa dipanggil. Nah, di sini pakainya Verdana. Bebas mau pakai apa aja, misalnya mau pakai Arial juga boleh, tinggal dari tulisannya. Kita mungkin mau pakai font lain. Nah, di sini kita panggil size-nya, yaitu tadi kita set ya si size-nya, sorry, si size. Font size ya di sini, font size, nah ini dia. Kita render, kita panggil si text-nya di sini bagian atas, dan juga kita set sebagai true. Terus kita panggilkan si text color-nya, teman-teman. Di text, font size-nya kita pakai 12, dan juga text color-nya kita menggunakan text color. Itu di sini default-nya adalah 00, berarti warna hitam ya, teman-teman ya. Dan ada function satu lagi namanya draw. Nah, di sini buat namanya shifting, teman-teman, atau bahasa itu menggeser value. Shift underscore X dengan 0, dan juga ada shift underscore Y sama dengan defaultnya juga 0, teman-teman ya, sama dengan 0. Oke, kalau sudah, sekarang kita masukin self dot fill ya, buat kisikan warnanya. Tadi fill yang tadi kita panggil di atas ini, terus sekarang panggil MW. MW itu tadi yang bagian display-nya. mw.bleed self.image. Lalu juga di sini masukin lagi self.rectangle X plus lagi shift X. Nah, jadi dia akan menambahkan si rectangle X dengan shift X, dan juga satu lagi self.rectangle Y
Nah, rectangle Y dikembangkan dengan shift Y. Nah, seperti ini, teman-teman, untuk label yang, sorry, kelas yang kedua. Oke, jadi kita udah punya dua kelas, teman-teman ya. Dan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita tinggal buka aja, teman-teman, soalnya, dan kita kopikan di bagian palet RGB di bawah ya. Nah, ini kita copy aja nih. Copy, terus kita taruh di bagian bawahnya. Nah, ini dia. Sip, jadi kita nanti akan menggunakan memanggil ini untuk membuat warnanya, teman-teman semua ya. Gitu. Oke. Jangan lupa di run lagi, pastikan nggak ada error ya. Di sini masih belum muncul apa-apa karena di sini kelasnya juga belum dipanggil, teman-teman. Cuman at least kalau di run dia nggak ada error, berarti masih aman. Oke, good. Glenn sudah selesai. Oke, sip. Teman-teman yang sudah selesai boleh istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu sebentar selama 4 menit. Kita start lagi di jam 4, teman-teman ya. Nanti kita start ke presentasi lagi dan juga habis itu lanjutin lagi ke tugasnya, teman-teman. Oke, boleh istirahat sebentar, teman-teman, untuk minum. Yang masih belum bisa lihat share screen-ku aja untuk dilanjutin. Oke, teman-teman, aku kembali lagi, balik lagi. Sip. Oke, untuk Reza nih, aku lagi liatin punya Reza. Ada bad input di baris 14. Oke, coba kita cek Reza. Itu kira-kira kenapa tuh? Coba, mungkin di bagian identasinya mungkin ada perbedaan tuh, Reza. Soalnya ada, coba kamu dev-nya di yang pertama dihapus dulu deh. Maksudnya digeser ke paling kiri dulu. Spasi dibuang dulu, yes. Ke dev paling awal. Nah, terus backspace. Itu yang hapus. Tapi bukan delete, yang hapus ke kiri. Backspace kalau di keyboard. Nah, terus tab. Oke.
Oh, itu dia. Karena Pak kurang komanya. With, koma. With 10, koma. Kurang koma punyanya Reza. Nah, coba jalanin. Nah, sekarang ada di 29. Nah, itu belum dikasih titik 2. Death dot draw, terus isinya juga belum dibuat. Titik 2. Nah, isinya apa tuh? Tadi di draw ya. Draw itu isinya adalah ini ya. Ini mungkin bisa Reza copy aja nih. Aku kirim di chat Zoom ya. Biar lebih cepat. Nah, kita akan masuk materi. Udah aku copy di chat Zoom. Nah, Reza taruh situ. Nah, pastikan tuh. Nah, itu kan identitasnya salah. Oke, nah coba di enter dulu deh. Ini terlalu rapet nih. Kasih enter. Maksudnya dari 31 ke 32. Nah, itu untuk yang depth draw-nya juga Reza salah. Yang draw-nya ya. Jadi draw-nya itu nggak sepanjang itu. Jadi draw-nya cuma ini nih. Self, shift X 0, shift X Y 0. Ini mungkin aku kopikan yang draw-nya langsung aja. Ini aku kirim di chat ya. Jadi kamu bisa draw-nya kamu hapus semua. Kamu ganti dengan ini. Jadi self.image itu di bagian MW Bleed. Jadi sih cuma self, shift X 0, shift Y 0. Itu aja isinya. Buat di draw ini tadi. Udah aku kirim di chat Zoom ya. Gimana bisa Reza? Oke, coba jalanin. Oke, sip. Good ya, no error. Oke, good teman-teman. Very good teman-teman, udah bisa semua. Sekarang kita waktunya untuk lanjut ke materi dulu teman-teman ya. Sebelum kita akhirnya akan melanjutkan ke tasnya lagi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke topik baru ya teman-teman ya. Namanya adalah si sprite kartu di sini. Nah, di sini kita akan membuat sprite kartu, teman-teman. Kita di sini akan buat sprite kartunya itu seperti apa aja di sini. Kita punya kelas area, teman-teman, dan juga punya kelas label ya. Kelas area tuh dia isinya adalah segi empat berwarna dan juga punya kelas label ya. Isinya adalah segi empat berwarna dengan suatu label di sininya. Nah, kelas area itu sudah kita implementasi. Dan di sini kita akan mencoba untuk memprogram kelas dari turunan label itu sendiri ya, teman-teman semua. Oke, jadi kelas label itu sendiri merupakan kelas turunan dari kelas area. Nah, kelas label merupakan kelas turunan dari kelas area dan juga ditambahkan dengan suatu teks. Di sini kita punya kelas label, teman-teman. Di sini pecahan ada constructor dan juga metode. Constructor itu dia akan memanggil constructor area, teman-teman ya. Di sini propertinya baru dikenalkan di metode jika dibutuhkan. Ada juga yang untuk metode, teman-teman, di sini dia akan menempatkan teks untuk menetapkan teks yang ditentukan ke bidang image. Serta bisa juga menampilkan sprite, teman-teman, di sini ya, untuk menggambar segi empat berwarna dengan suatu label. Oke, cara kita bekerja dengan teks di sini, jadi kita sudah tahu, kita sudah mengetahui cara kita bekerja dengan teks, tapi kita juga punya perintah lain ya, yang dibutuhkan untuk font yang tidak standar, yaitu di sini kita punya font satu, teman-teman. Kita set tadi ya, ini tadi kita udah implementasikan, kita punya pygame.font, font non, 70, artinya adalah kita masang font dengan ukuran 70, tapi untuk si, apa namanya, tipenya itu, tipe fontnya itu, kita menggunakan default ya, non di sini. Ada juga namanya font 2, pygame.font sysfont, kita set di sini sebagai Verdana dan juga 70 ya. Maksudnya adalah kita memasang font atau membuat objek font dengan parameter fontnya itu menggunakan Verdana dengan ukurannya adalah 70. Nah, di sini teman-teman, ya kalau teman-teman lihat ya, pygame.font, sysfont, Verdana, dan juga font size, kita set juga rendernya, teksnya true dan juga text color. Di sini kita membuat label teks dengan warna si text color dengan fontnya Verdana dan juga ukurannya dengan font size tadi, teman-teman ya. Nah, lalu gimana sih caranya kita bisa menampilkan teks di tengah kartu sekarang? Nah, tadi itu kita ada namanya function namanya ini ya. Kita buat pakai shift tadi namanya adalah draw di sini. Nah, di sini saat kita merender objek, penting untuk diingat bahwa di Pygame sudut kiri atas dianggap sebagai awal dari sebuah gambar. Jadi kan tadi 0,0 itu ada di sini. Nah, di sini kita perlu menggambar titik penggambaran teks ya, yang bisa dihitung jika kita mengetahui titik menggambar suatu kartu. Kita punya koordinat rectangle sudah diketahui ya, itu di x, y tadi. Dan kita juga punya koordinat gambar teman-teman di sini, yang merupakan koordinat rectangle tetapi digeser. Jadi dengan menggunakan si shift X, kita akan mencoba untuk menggeser yang tadinya ada di sini, jadi ada di sini, teman-teman. Ya, dengan menggunakan shift tadi. Nah, shift X dan shift Y akan diteruskan ke metode draw sebagai suatu argumen.
Nah, sekarang cara kita membuat dan juga menampilkan kartu sekarang teman-teman. Jadi kartu dengan teks adalah sebuah instance dari kelas label. Dan kartu digambar dalam beberapa tahap ya. Satu, kita akan membuat dasar warna dari kartunya. Dua, memasang teks merupakan metode set text dan juga menggambar kartu di dalam loop game ya, yang merupakan metode draw. Nah, di sini kita akan ada segi empat berwarna digambar yang merupakan metode fill dari kelas area tersebut. Nanti juga teks final akan ditampilkan pada persegi panjang, teman-teman ya, yang akan dimunculkan di sini. Nah, di sini teman-teman terdapat kumpulan kartu scene, teman-teman ya. Nah, jadi kata klik itu nanti akan muncul selama sepersekian detik ya di salah satu kartu. Nah, pertanyaannya sekarang gimana sih caranya kita menampilkan klik pada kartu secara acak? Nah, gimana sih caranya? Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, kita punya 4 kartu, teman-teman. Nah, di sini kita akan fungsinya menggunakan namanya ini ya, apa namanya, rand in buat muncul random ya. Saat kartu dapat diberi nomor saat loop game dijalankan. Nomor dapat dibuat secara acak dan label dapat ditempatkan pada kartu dengan nomor ini. Jadi nanti dia nomornya ada 1 sampai dengan 4 ya di sini. Dan kita akan set teman-teman di sini 6 sama dengan rand in 0,3. Jadi kita set random integer dari 0 startingnya dan juga sampai 3 ya. Jadi emang startingnya kan dari indeks itu dari 0. 0, 1, 2, 3 itu kan ada 4 ya. 0, 1, 2, 3. Tapi ingat indeks di Python itu startingnya from 0. Jadi kita masukkan 0. Dan cara membuat satu kartunya seperti ini ya. Jadi ketika kita membuat kartu, kita akan menambahkan ke dalam list kartu tersebut. Nah, bagian utama dari programnya, di sini kita akan membuat list kartu kosong, lalu memasukkan jumlah kartu, yaitu 6 kartunya 4, dan memasang nilai awal X. Lalu masuk ke dalam for loop ya, for I in range 6 cards, membuat kartu kuning baru pada titik X, Y dengan lebar W dan juga 3H, dan kita akan memasang teks namanya klik ya untuk kartunya. Serta menambahkan kartu ke dalam list kartu dan juga menambahkan koordinat X dengan menambahkan 100. Nah, di sini untuk flowchart program, teman-teman, jadi di sini hasilnya akan menjadi scene game dengan kumpulan kartu, semuanya akan memiliki klik tertulis di atasnya. Kayak di sini menyambungkan modul Pygame, jadi kita tadi kan kita udah menyambungkan modul Pygame, membuat latar belakang dan juga timer udah juga, membuat kelas area udah, label udah. Nah, set kartunya juga nanti kita akan buat dan juga nanti kita di sini akan menambahkan namanya looping, teman-teman ya. While true for card in cards, card the draw 10,3. Nah, di sini akan ada looping ya, menggunakan list dari loop. Sekarang topik baru, cara penampilan acak dari suatu label. Nah, teman-teman kalau lihat ya, yang kita punya sekarang nantinya, itu akan ada di sebelah kiri. Nah, nanti yang sebelah kanan ini akan menjadi next ya, teman-teman ya. Di tugas kita next lesson maksudnya. Kita buat ada points-nya dan juga time-nya. Nah, jadi hasilnya adalah klik itu nanti akan muncul pada kartu acak untuk beberapa pecahan, detik, dan juga menghilang, serta muncul lagi, tetapi pada kartu lain. Nah, pertama, mari kita membuat tempat untuk sprite. Jadi teman-teman di sini di bagian ini dari perilaku program bisa diprogram dalam 2 langkah ya. Jadi kita di sini akan muncul label pada kartu acak, lalu kita akan menampilkan label pada waktu tertentu di sini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih kita bisa menyelesaikan tugas ini? Jadi pertama, kita akan set dulu timing atau timer ya untuk munculnya label pada kartu acak. Jadi penting sebelum menampilkan klik, kartu tidak boleh memiliki teks badannya di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, dia akan membuat nomor acak dari 1 sampai dengan 4, yaitu starting from 0 sampai dengan 3. Lalu dia akan mengurutkan melalui kartu ya, dan mewarnai kartu tersebut menjadi kuning, dan dia cek apakah kartu saat ini dipilih untuk klik. Jika ya, maka klik akan ditampilkan. Jika tidak, maka ya udah, dia akan di sini juga, dan dia akan looping dulu sini, dia cek, oh kalau misalnya enggak, ya udah berarti dia keluar dari loopingnya ya, teman-teman semua. Nah, jadi daftar item itu diurutkan mulai dari 0, teman-teman. Jadi startingnya from 0, enggak dari 1. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, di sini beberapa perintah penting, teman-teman. Kita punya number sama dengan rank in, 1 dan juga total ya, untuk mendapatkan nomor acak dari 1 hingga total. Dan juga kita punya for I in range di sini, teman-teman. Itu untuk melakukan perintah untuk setiap I dari daftar 0 sampai N. Dan juga punya for card in cards di sini, teman-teman. Untuk melakukan looping ya. Itu untuk melakukan perintah untuk setiap kartu dari list kartu tersebut. Serta punya juga cards I method di sini. Itu untuk melakukan metode untuk kartu ke I dari sebuah list. Nah, jadi di sini nanti kita akan melakukan suatu metode indexing, teman-teman ya. Jadi kita take I-nya dari si bagian sini nih, dan kita lakukan metode di sini ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tanpa kontrol tambahan, label akan menghilang dan juga muncul pada setiap langkah dari loop game ya. Tentu kalau teman-teman lihat di sini, ini cepat banget ya, dan sulit untuk kita nangkep ya. Nah, di sini kalau kita lihat frame itu terlalu cepat. Nah, gimana sih cara kita nyelesain tugas ini? Nah, caranya adalah teman-teman, kita harus mengatur frame-nya ya. Kita memilih berapa frame, mau berapa frame yang ditampilkan. Nah, di sini agak
typo ya. Jadi sebenarnya kalau kita masukin frame-nya lebih tinggi, teman-teman, dia akan lebih cepat. Tapi kalau kita set frame-nya dia lebih kecil, nih harusnya nih kalau 15 tuh kayak gini ya, yang sebelah kanan, ini 40 yang ini. Jadi kalau 40 frame dia makin cepat, kalau kita set 120 makin cepat lagi. Kalau kita setnya cuma 15, maka dia jadi lambat, teman-teman. Nah, di sini ada juga ya, kita akan masukkan counter ya untuk menghitung frame. Dan kira-kira berapa lama sih dia nungguinnya. Wait sama dengan 0, lalu juga dia cek, wait-nya sama dengan 0 nggak? Jika iya, maka kita akan menampilkan klik pada kartu acak dan menambahkan wait-nya menjadi 20. Lalu nanti kita juga akan mengurangi wait, teman-teman ya. Mengurangi wait menjadi 1. Jadi nanti wait-nya akan dikurangi menjadi 1. Yang dimana semua itu terjadi dalam loop game itu sendiri. Jadi tugas kita sekarang teman-teman, kita akan mengimplementasikan kelas label, membuat set 4 kartu dan juga menampilkannya di dalam mesin. Serta memprogram penampilan label klik dari kartu acak dan juga memilih jumlah frame optimal untuk waktu tampilan dari suatu label. Oke, itu dia teman-teman untuk presentasi slide kedua. Sampai sini mau ditanyakan dulu. Any question? Dari Reza dan juga Glenn, ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Oke, sip. Nah, jadi nanti teman-teman nanti di pelajaran next-nya, di next lesson yang aku bilang, kita akan lanjutin lagi fast clicker game ya. Jadi kita punya 2 kali pertemuan. Di sini kita akan memprogram perubahan warna kartu saat kita klik dan juga memprogram condition, yaitu terkait menang dan juga kalah. Jadi ntar ada condition menang dan juga kalah. Oke, kalau gitu teman-teman, let's go. Kita langsung start lagi aja untuk tugasnya yang tadi. Sampai lagi ya. Tadi kan kita terakhir di sini. Mana Glenn sama Reza masih stay di sana? Oke, nah kita lanjutin lagi. Tadi kan terakhir di sini, teman-teman ya. Kita udah nambahin warna-warnanya. Sekarang kita perlu membuat suatu list kosong, teman-teman ya. Nah, kita buat list kosong namanya cards di sini. Nah, cara buat list kosong kita bisa menggunakan ini, teman-teman. Bisa juga menggunakan box bracket kosong. Nah, seperti ini. Jadi, 2 hal yang bisa dibuat ya kalau mau buat list kosong. Nah, ini aku kasih hashtag aja nih biar teman-teman tahu. Bisa juga buat dengan list gini ya. Jadi, bisa juga cards sama dengan list. Nah, ini juga sama. Artinya adalah empty list. Sekarang kita buat jumlah kartunya tadi ada 4. Jadi dia akan merender 4 kartu. Kita set X sama dengan 70 ya, sebagai titik X. Lalu masukin ke dalam for loop, teman-teman. For I in range. Range-nya apa? Si 6 cards tadi ya. Dia akan merender sebanyak 6 cards. Kita set new card atau kartu baru. New card sama dengan label. Nah, labelnya di sini apa aja? Kita set X, 170, 70, 100. Nah, di sini kita kasih warna kuning. Nah, kalau ada yang nanya, Kak, ini maksudnya apa, Kak? Urutannya gimana? X 170, 70, 100. Nah, teman-teman bisa balik dulu ke label ya. Kita balik dulu ke label, ke bagian atas. Nah, label tuh dia punyanya area. Nah, maka kalau dilihat di area, dia urutannya ini berarti teman-teman ya. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang pertama merupakan X, titik koma kedua adalah Y, koma ketiga adalah width, koma keempat adalah height, dan koma terakhir atau kelima adalah color-nya, teman-teman. Maka di sini X-nya berarti 70, Y-nya 170, dan juga height-nya 70 dan juga width-nya 70, height-nya 100 dan juga warnanya kuning ya. Nah, seperti ini. Lalu kita set outline-nya new card dot outline. Kita ganti outline-nya dengan menggunakan warna biru ya. Jadi outline itu berarti garis luarnya dengan sizing 10. Nah, kalau mau lihat lagi outline itu apa, Kak? Nah, di sini outline ya. Berarti dia ada frame color dengan ketebalannya 10. Kalau mau di-set lebih tebal bisa nggak, Kak? Bisa, ganti aja jadi 30 atau 40 nanti dia makin tebal, teman-teman. Dan tulisan teksnya mau dimunculin apa? Nah, di sini kalau tadi di teks itu kita munculinnya adalah si klik ya. Kalau mau pakai yang lain juga boleh, misalkan hit. Boleh juga klik boleh. Jadi bebas aja. Ini aku pakai klik deh. Klik dengan tanda seru. Lalu set teks itu dia tadi ada apa aja? Set teks ada teksnya, terus ada juga si font size-nya itu sendiri ya, teman-teman ya. Oke. Yes. Set teksnya di 26. Nah, tadi default itu menggunakan ini ya. Kita menggunakan si Verdana tadi, teman-teman semua. Oke, dengan warnanya hitam ya, karena defaultnya hitam. Juga kita buat cards.append. Cards.append dia akan nambahin kartunya ke dalam new card. Jadi nanti kartunya, cards itu ada nama listnya akan ditambahkan, dan kita tambahkan juga X-nya ya, nilai X-nya akan bertambah terus dengan 100.
Nah, coba aku dijalanin dulu, udah muncul belum? Oke, masih belum muncul. Self is not defined. Oke, ada kesalahan di aku. Oke, nah ini typo ya, self. Oke, good, masih good ya. Tapi belum muncul apa-apa, that's okay. Nah, sekarang kita akan menambahkan waktu tunggu, teman-teman ya. Atau bahasa itu kita tambahkan si wait-nya, teman-teman semua ya. Nah, kita set wait sebagai indikasi awal sama dengan 0 ya. Jadi counter awal sama dengan 0. Lalu kita masuk ke dalam while ya. While true, jadi ketika kondisinya benar, apa aja? If wait, kalau wait-nya sama dengan 0, apa aja yang akan terjadi? Dia akan, ya, dia akan ngeset weight-nya dulu jadi 20, teman-teman ya. Jadi startingnya dari 20. Untuk memindahkan label, dia akan set ada berapa banyak label yang akan dari satu tempat, yaitu 20. Dan juga klik, untuk kliknya sendiri kita set rand in ya, random integer. Dia akan ada di random dari satu, jadi di randomnya di angka satu starting awalnya, sampai dengan jumlah kartu ya. Yaitu 6 kartu berarti dari eh, 4 ya, satu sampai dengan 4. Nanti dia ada urutannya ntar di situ. Berarti dia ntar loopingnya dari satu sampai dengan 3. Oke. Lalu kita masukin juga, habis kita ada masukin klik, kita masukkan for loop teman-teman. For apa ya? For I in range. Nah, range dari siapa? Dari si 6 cards lagi. Nah, di sini cards akan menggunakan warna, teman-teman. Cards I tadi sesuai namanya. Sorry, cards pakai S ya. Tadi kan nama listnya adalah cards.color. Kita set warnanya mau pakai warna apa nih? Misalkan warna cards-nya kita menggunakan 25, 25, 25, 0. Nah, kita kasih warna kuning ya. Color kita kasih warna kuning. Nah, if apa nih? If I plus 1, jika si I itu si indexingnya ini kita tambahkan satu, dia sama dengan si klik teman-teman itu si ini ya. Jadi kita klik samaan nih sama kemunculan dari teksnya tersebut. Nah, maka cards-nya, indeks dari card-nya tadi akan menggambar di 1040 ya. 1040. Tadi 1040 apa nih? Draw. Coba bentar ya aku cek. Nah, ini dia akan nambahin si shift-nya 10, Y-nya sebanyak 40. Dan juga tambahkan else di sini. Else itu tiga kondisi lainnya, berarti cards, si I tadi, terus juga lakukan fill, teman-teman, atau pengisian warna ya. Jadi ketika dia itu bukan di titik bukan di titik yang tadi, nanti dia akan ngisi si 1040 tadi dengan ngasih 1040 ya. Nah, tapi kalau else, teman-teman, else tuh sejajar di sini berarti yaitu dia bukan if yang pertama, maka dia akan mengurangi waktu wait-nya. Wait kurang dari sama dengan satu. Itu maksudnya adalah wait sama dengan wait dikurangin satu. Gitu. Dan jangan lupa terakhir yang kita perlu setarain teman-teman sama si while loop-nya di sini adalah apa? Kita buat si pygame ya. Oke, kita buatkan si pygame-nya lagi. Pygame.time.clock gitu. Jadi buat kita buatin si pygame-nya tersebut lagi. Pygame.display.update. Nah, seperti ini. Coba kalau jalan bisa nggak? Oke, nah ini I think, nah seperti ini agak ngebug teman-teman ya. Wait, nah ya agak ngebug kan. Nah ini aku ada yang kesalahan sedikit. Kalau misalnya ngebug teman-teman kita bisa refresh dulu aja ya. Ini reload. Oke, nah ini udah muncul lagi. Nah tambahkan tadi aku yang kurang adalah si frame rate ya. Clock detik. Nah kita set di 40 frame per second. Oke. Nah berarti ini dia harus di dalam while-nya juga. Jadi dia nggak di luar while ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar aku dari starting dulu ya. Yang dia.
Nah, nah ini berarti kita masukin aja nih. Hopefully dia udah aman sekarang ya. Nah, udah muncul teman-teman ya. Nah, jadi pastikan PyGame ini di dalam si while ya. Kalau dia di luar while nanti dia nggak bisa ngerender ya. Kalau kita matiin clocknya apa yang terjadi nih? Coba. Oh, dia akan error. Jadi kita harus tetap set juga si clock tick-nya teman-teman. Karena dia cepet banget ya. Kalau kita nggak set ini, dia nanti malah jadi error. Nah, pastikan jadi kurang lebih kodenya seperti itu teman-teman semua. Coba sambil aku cek ya. Punya Glenn, Reza, dan teman-teman yang lain. Oke, Glenn. Label object has no attribute text. Kenapa tuh kira-kira? Di baris berapa, Glenn? Baris 51. 51. 너무 저항 없이 제가 다치고 싶습니다. 51. Nah, oke. 플러스 넘버 Nah, teks nggak 248년 ada, adanya 시사법 set text ya. 중에 Sesuai namanya apa 피고인의 tuh? Namanya 아내는 adalah si 치매를 set text. 환자였고 Tulis set 피고인의 text. 도움을 받아 Kamu 스위스에서 di 51 자살로 cuma teks doang, dot 사살당했습니다. text. Harusnya 피고인은 dot text, 현재 tulis dot 아내 text. 동생에 의해 형사고발됐고 사살 방조죄로 기소됐습니다. Ntar kalau udah benar, bisa nih dijalanin nih. Lihat ya. Tapi belum bisa kita klik ya, teman-teman ya. 형법은 속죄주의뿐 아니라 Jadi ganti frame rate-nya gimana? Kak, gitu. Misalnya ganti jadi 그런데 3 kalinya, 스위스에서 120. 조력 자살로 숨진 사람들 중 Cepet ya. 동행인이 한국으로 돌아와 기소된 사례가 Oke, 없는 jadi lebih 것으로 cepat. 나옵니다. 단순한 동행만으로 기소된 건 없지만 문건 같은 경우 피고인이 단순히 동행만 했다기보다 Oke, very good. Glenn udah 전과에서 jadi. Mantap, 적극적으로 Glenn. 조력하여 기소된 겁니다. Reza? 대법원 판례를 보면 방주에는 총, 칼 등 자살 도구를 빌려주거나 조언, 격려를 하는 Couple 등 object is not 적극적, callable. 수법적, 물질적, 정신적 방법이 모두 방주에 포함되어 있어서 Coba punyanya couple object is not. Nah, kamu salah tuh di baris 65-nya. Jadi bukan dot fill ya. Jadi di baris yang itu tadi bukan dot fill. Nah, harusnya adalah I.draw ya. Draw di berapa? 1040. Draw 10,40. Di baris 65, draw dalam kurung 10,40. 10,40. Jadi dia di X-nya 10 dan juga di Y-nya 40. Oke, coba dicek lagi. Oke. Object couple is not callable. If weight sama dengan 0, weight sama dengan 20, klik sama dengan trend in, 1 dengan 6 cards, for I in range 6 cards, cards I, color, sini kasih kuning. Nah, kuningnya belum dikasih titik 2 tuh. Sorry, bentar. Bentar, coba ke bawah. Sorry, Reza, coba ke bawah dulu. Nah, 30 juga salah. Gimana tuh? Nah, 30, sekarang 30 ya. Kayak udah berubah dia ke 30. Coba ke 30. Coba dikiriin, aku nggak kelihatan errornya. Self.fill di bagian draw ya. Self.draw. Oke, self shift X. Shift Y sama 0. Self.fill. Oke. Image, self.image. Tanggal X. Oke, tanggal X plus shift X, koma, rectangle Y plus shift Y. Oke. Couple object is not callable. Nah, coba Reza tanyakan ke ChatGPT deh. Ditambahin ini dulu, tambah tab baru buat ChatGPT. Coba kita cek ya di situ kenapa. ChatGPT terus kamu kopikan semua. Nah, ini cara biar solve error ya. Bukan ChatGPT itu, kamu cari ChatGPT aja, tulis ChatGPT. Nah, ini udah muncul. Oke, copy semua kodenya. Copy aja, Ctrl A. Nah, ya Ctrl A. Terus paste, tapi jangan langsung dikirim ya. Kamu kopikan juga errornya. Biar kita tahu nih kenapa sih errornya. Tadi error itu yang merah tadi ya. Nah, masukin errornya sekarang, balik dulu. Nah, oke, nah yaudah nggak apa-apa. Langsung ke PyGame tadi, ke PyGame lagi, ke game tadi. Terus kamu kopikan errornya, yang merah tuh. Kamu copy tulisannya. Di sebelah kanan, di sebelah pojok kanan atas. Yang tuple object is not callable. Kopikan dari 38. Nah, gitu. Yes, copy. Oke, terus paste di situ. Jangan dibuat yang baru. Yang tadi mana yang tadi? Yang tadi barusan mana? Chat yang tadi mana? Chat yang barusan.
Oke, atau enggak langsung paste aja deh. Gak apa-apa, coba paste aja. Langsung paste aja coba. Coba langsung Reza paste aja. Nah, terus kopikan sekarang. Ini jangan di-refresh. Kamu ambil lagi kodenya, kamu copy. Jangan dibuat chat baru ya. Jangan dibuat chat baru. Jadi yang tadi, barusan chatnya, kamu jangan buat chat baru. Nah, ini kamu chatnya baru lagi. Ya udah, di next, enter. Terus jangan di-close. Nah, kirimin kode yang tadi ke sini. Kirimin kodenya ke sini, Reza. Kodenya kamu paste di sini. Kamu ke chatnya lagi, tuliskan kodenya. Nah, enter aja langsung. Nah, ini kan ada, ini kan. Oke. Nah, di sini bilang sudah kamu pakai untuk menyimpan warna. Oke. Tapi kamu juga memiliki merek berapa sih? Oke, jadi bingung. Nah, solusi coba lihat ke bagian bawah. Coba ke bawah, ke bawah. Nah, perbaikannya jadi di sini nih. Oke, coba tadi sebelumnya apa? Sebelumnya kamu nulisnya apa? Coba di atas deh. Reza nulisnya apa sebelumnya? Oke, coba di enggak, maksudnya yang di chat GPT kan dia ini ngasih tahu nih, kamu sebelumnya nulisnya apa? Pelan-pelan aja, coba ke atas. Nah, di sini diem. Nah, diem ya di sini. Nah, di situ ya di situ. Nah, lihat gak dibilang masalah di sini. Nah, kamu nulisnya underscore color sama dengan color. Nah, berarti di situ. Coba kita cek lagi kode kamu. Berarti itu ada di bagian class area yang di awal. Coba ke atas. Nah, itu dia salah kan. Yang baris 16 tuh. Nah, harusnya self dot fill self. Oke, jadi self dot fill underscore color. Fill underscore color sama dengan color. Self dot fill underscore color sama dengan color di baris 16. Jadi itu fill-nya habis fill underscore. Habis fill underscore color. Nah, sama dengannya dihapus. Nah, gitu. Color. Sip, coba jalanin sekarang. Apa nge-freeze ya? Nah, kalau nge-freeze berarti ada kesalahan di bagian naruh di ininya. Coba boleh di-refresh dulu aja, Reza, kalau nge-freeze. Atau nggak dibuka tab-nya ulang ya. Jadi pastikan si Pygame-nya itu kamu tulisnya itu di bagian bawah. Jadi jangan dibuat di baris baru ya, tapi sejajarin sama if else-nya. Nah, coba. Boleh ke bagian bawah lagi ya, Reza ya. Kayak di exit page aja, di exit aja, exit. Exit aja, klik exit. Nah, reload. Klik, klik tulisan reload. Nah, tunggu dulu. Nah, nanti kamu ke bagian bawah. Nah, di sini kita harus masukin si apa namanya pygame dan clocknya itu jangan di paling awal, tapi dia di dalam while ya. Karena kalau nggak di dalam while, nanti dia akan error nih si while-nya itu dia nggak punya updating method. Nah, di sini lihat nggak? Kamu masukinnya dia nggak di dalam. Nah, clocknya juga sama, clocknya. Masukin di dalam juga. Oke, gue coba jalanin sekarang. Coba diklik tombol run sekarang. Nah, ini baru ada keterangan nih, tuple. Oke, tuple object is not callable. Coba yang aku cek. If card I dot color 255. Oke, kuning. If I plus sama dengan klik cards I dot draw 1040. Else cards I dot fill. Oke. Nah, coba di sini kita bisa coba ke chat GPT lagi nih biar biasa kamu copy lagi berarti kayak tadi langsung aja copy kodenya semua. Ya udah itu aja errornya nggak apa. Tadi kan dia udah nyimpan ininya ya. Dia udah nyimpan kode kamu. Nah, coba sekarang dikirim. Reza langsung kirim errornya aja. Soalnya tadi kan ChatGPT udah nyimpan kode kamu. Nah, coba lihat.
Nah, tunggu. Nah, lihat di sini. Oke, di method color kamu bikin, nah lihat nih. Di method color, coba scroll ke bawah. Nah, lihat. Misalnya di fill, oke. Coba ke bawah lagi. Ke bawah pelan-pelan. Nah, pasti kan saat di enable parameternya benar. Nah, berarti ini kemungkinan kamu ada parameter yang salah nih. Ya, coba kode yang diperbaiki kayak gimana? Coba ke bawah. Coba ganti area. Nah, ini area tadi udah kita ganti ya. Area udah kita ganti. Nah, coba yang bawahnya lagi. Oke, sip. Oke, coba ke bagian atas deh. Oke, ke bagian bawah dikit, Reza. Oke. Oke, nah itu udah bener ya di bagian situ tadi. Nah, mungkin di bagian kelas areanya Reza nih. Nanti mungkin bisa dicoba ditambahin Reza ya. Nah, nanti mungkin berhubung waktu juga ya. Kita udah di berarti kedua. Nah, nanti buat yang ini, nanti Reza bisa compare aja sama kode aku deh. Nah, aku kasih kode aku juga ya. Oke, berhubung karena waktu juga. Nah, jadi Reza bisa compare sama kode yang aku kirim nih. Aku kirim di WhatsApp ya, Reza. Aku kirim di grup. Nah, itu dia. Sorry. Nah, aku udah kirim di grup Reza. Nanti untuk PR-nya Reza, berarti nanti kamu bisa copy aja Reza. Jadi keywordnya adalah kamu kopikan yang udah aku kirim Reza, yang udah aku kirim di dalam chat WhatsApp ya. Kamu copy, tapi jangan langsung dipaste. Tapi kamu kirim ke ChatGPT. Kamu bilang kalau pakai coding ini bener. Cuman kodeku salah. Dapat errornya seperti ini. Itu tapel objek. Gitu ya. Nah, itu mungkin untuk nanti ya, karena dan kelas kita sudah selesai. Mungkin bisa back dulu Reza ke dalam meeting room. That's okay. Udah very good Reza dan juga Glenn ya. Udah good banget buat kerjain tugasnya. Reza bisa on cam nggak Reza nih? Boleh on cam dulu nggak? Buat kita close ya. Oke, thank you. Sip. Oke, teman-teman. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini ya, teman-teman semua ya. Terima kasih banyak sudah jadi kelas kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar mengenai game namanya Clicker Game, teman-teman ya. Fast Clicker Game Part 1. Nanti ada Part 2-nya di next week. Kita hari ini belajar gimana cara kita buat game, buat bikin clicker ya. Jadi nanti ketika diklik, dia akan memunculkan sesuatu. Cuman memang kita masih belum selesai ya. Di next kita akan belajar lagi terkait konsep tersebut lebih dalam lagi ya. Dari sini juga menggunakan kelas, teman-teman. Menggunakan kelas, juga menggunakan run in buat loopingnya dan segala macamnya juga ya, menggunakan for loop, function dan segala macamnya. Jadi semua yang udah kita pelajarin kita terapin di sini, gitu. Sampai sini ada yang bertanyakan teman-teman? Any question? No question. Oke, mungkin sebelum close ya seperti biasa, mungkin boleh deh, Reza deh, boleh. Yuk Reza di close Reza hari ini Reza, boleh dong dirangkum sama Reza. Reza hari ini belajarin apa aja yang Reza dapetin, tugas-tugasnya gimana, kesulitannya gimana, boleh dong di share. Halo Reza. Halo, halo. Suaranya belum terdengar, Reza. Untuk Reza, suaranya belum terdengar. Reza belum terdengar nih. Mungkin boleh Glenn sebagai gantinya Glenn, karena Reza suaranya nggak kedengeran, belum masuk suaranya. Coba Glenn dirangkum Glenn untuk belajar hari ini Glenn. Kita udah belajar secara pakai apa Pygame, terus bisa nampilin display gitu buat buat sprite.
감정도 듣지 마. Apa? 지금 없어. 너 봤다고. Kakak masih di mute, Kak. Oke, tadi apalagi berarti kalau gitu kita buat game namanya tadi 그냥 clicker yang 시간이 좀 tadi ya. 필요하다고 생각했을 Clicker Iya. game. 그런 거라면 내가 Hmm. 더 노력할게. 이렇게 못 Oke, 살겠어. jadi itu ya 사랑 teman-teman 없이 semua ya. 이렇게 Oke, thank you teman-teman sudah 강조하는 bantu 살 다시 없어. jawab dan thank you Glenn udah bantu jawab juga dan thank you juga untuk Reza sudah teman-teman sudah datang di kelas kita hari ini semoga lebih bermanfaat ya. Nanti untuk yang masih bingung teman-teman bisa langsung tanya aku aja. Tadi kan yang masih error Reza ya. Reza boleh tanya aku juga aja. Tadi aku udah bilang nanti untuk tugas saya punya Reza tadi kalau tadi belum ketemu bisa kopikan aja punya aku. Minta chat GPT bandingkan sama kodenya Reza sekarang gitu. Biar nanti ketahuan nih, oh ternyata Reza salahnya di sini loh gitu. Jadi nanti Reza bisa tahu dan jadi itu pembelajaran gitu ya. Thank you juga buat kalian tadi. Oke, teman-teman semua, jadi itu aja untuk pembelajaran hari ini. Semoga lebih bermanfaat. Thank you dan sampai jumpa di next lesson teman-teman semua. See you, selamat istirahat dan selamat liburan ya teman-teman semua. Terima kasih. Thank you, Kak. Terima kasih Kak. 치명적이었어. Sama-sama. Kalau Kak dengerin Halo ya, baru kedengeran. Nanti mungkin untuk tugasnya Reza boleh ini ya, apa namanya nanti cek yang di collab, yang di chat aku aja itu nanti kamu compare sama kode kamu sekarang ya, biar tahu Oh salahnya iya di Kak. mana. Oke? Oke, makasih Kak. Oke, sip. Oke, aku close ya Zoom-nya. Terima kasih.